Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Mencari Jalan Keberhasilan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang padamu hari ini dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan untuk mencari jalan menuju keberhasilan sejati. Kami ingin hidup dengan penuh makna dan tujuan, dan kami percaya bahwa Engkau sumber kebenaran dan hikmat yang dapat membimbing kami. Tuhan, kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami untuk memahami kehendak-Mu dan memberikan kami kekuatan untuk mengikuti jalan keberhasilan yang dari Engkau. Kami berserah diri sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang sanggup memimpin kami di jalan yang benar dan mengantarkan kami pada kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ketika kita sampai di persimpangan jalan, janganlah sampai salah memilih jalan yang salah, supaya hidup kita ini tidak salah jalan. Karena hidup ini penuh dengan banyak pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai keputusan, baik itu keputusan besar maupun keputusan kecil. Keputusan-keputusan ini dapat membawa kita ke arah yang berbeda dalam hidup. Memilih jalan yang benar itu tidak selalu mudah, saudaraku. Terkadang jalan yang benar itu terlihat sulit atau tidak menyenangkan. Namun penting untuk diingat bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik untuk hidup kita semuanya. Janganlah takut untuk memilih jalan yang benar, saudaraku. Tuhan akan selalu menyertai Anda, dan Dia akan membantu Anda melewati semua tantangan yang harus Anda hadapi. Saudaraku, dalam menempuh perjalanan hidup ini tidak selamanya kita berhadapan dengan jalan yang lurus. Ada banyak sekali persimpangan. Apabila kita salah memilih di persimpangan tersebut, haluan hidup kita pun dapat berubah karena kita memilih jalan yang salah. Salah dalam memilih jalan akibatnya pasti akan mengarah pada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang ini sedang berjalan di jalan yang benar, berjalan dalam pimpinan dan pemandu yang sejati, yaitu Tuhan? Orang yang memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan pasti akan berkata, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan." Saudaraku, mari kita baca Mazmur 25 ayat 4 dan 5. "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarilah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Saudaraku, firman Tuhan ini memberikan petunjuk penting tentang bagaimana kita dapat menemukan jalan menuju keberhasilan dalam hidup ini, yaitu berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Ada 3 poin penting dari firman Tuhan yang kita baca ini, yaitu mencari jalan Tuhan,
Yang kedua, mengikuti jalan Tuhan. Dan yang ketiga, menanti Tuhan. Mari kita pelajari 3 poin ini, saudaraku, supaya kita ketika berada di persimpangan jalan kehidupan, kita bisa memilih jalan keberhasilan dalam pimpinan Tuhan. Yang pertama, mencari jalan Tuhan. Langkah pertama adalah dengan mencari jalan Tuhan. Ini bukan berarti kita hanya berdiam diri saja, saudaraku, dan menunggu petunjuk datang kepada kita. Kita harus secara aktif mencari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, ayat ini sering dikutip sebagai pengingat bahwa kunci untuk hidup yang berhasil adalah dengan mengutamakan Tuhan dan mengutamakan jalan kita dalam pimpinan Tuhan. Kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Apa artinya berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan itu? Jalan kebenaran Tuhan ini berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kita harus berusaha untuk menaati semua perintahnya, mulai dari perintah yang besar hingga perintah-perintah yang terlihat kecil. Kita harus melakukan kehendaknya. Ini berarti mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan kemudian kita mau melakukannya. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita tidak selalu tahu apa kehendak Tuhan, tetapi kita dapat mencarinya melalui doa, dengan membaca Alkitab, dengan mendengarkan nasihat dari orang-orang yang seiman, yang kita anggap bijaksana dalam bidang rohani. Kita harus menjalani hidup dengan integritas. Ini berarti kita harus hidup dengan jujur, hidup dengan adil, dan hidup dengan bermoral. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dapat dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Saudaraku, bagaimana berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan membuat hidup kita menjadi berhasil. Jalan kebenaran Tuhan itu selalu memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan merasakan kedamaian dan merasakan kebahagiaan yang tidak dapat ditemukan dimanapun di muka bumi ini. Jalan kebenaran Tuhan itu senantiasa memberikan makna dan tujuan hidup yang pasti. Ketika kita hidup untuk Tuhan, kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita tahu bahwa kita sedang melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, dan itu memberi kita rasa puas. Jalan di jalan kebenaran Tuhan, kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Dia akan memberkati kita dengan semua yang kita butuhkan. Ini tidak berarti bahwa kita akan menjadi kaya raya atau menjadi terkenal dalam perkara-perkara duniawi. Tetapi kita akan memiliki semua yang kita butuhkan untuk hidup bahagia dan merasa puas. Bagaimana kita dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan itu? Dalam jalan kebenaran Tuhan, kita dituntut untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah langkah pertama yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kita harus mau mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan kita membutuhkan Yesus untuk menyelamatkan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah. Jalan kebenaran Tuhan dapat kita temukan dengan cara membaca, mempelajari, dan merenungkan isi Alkitab.
Alkitab adalah firman Tuhan, dan itu adalah sumber utama kita untuk mengetahui apa yang Dia inginkan dari kita. Kita harus mau membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, dan merenungkannya setiap hari, dan berusaha untuk bisa memahaminya. Berdoalah, mohonlah pertolongan Roh Kudus untuk kita dimampukan menyingkapkan dan mengerti rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Berdoa adalah salah satu kunci untuk kita tetap terhubung dengan Tuhan. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus berdoa setiap hari dan meminta Dia untuk membantu hidup kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rancangan Tuhan atas hidup kita. Mengertilah saudaraku, hidup yang berhasil bukan tentang memiliki banyak uang, memiliki harta benda yang mewah, atau memiliki ketenaran di dunia ini. Hidup yang berhasil adalah tentang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengalami kedamaian, mengalami kebahagiaan, dan kita memiliki makna yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua, mengikuti jalan Tuhan. Setelah Anda mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda, langkah selanjutnya adalah mengikuti jalannya. Ini tidak selalu mudah saudaraku, tetapi itulah satu-satunya jalan menuju keberhasilan yang sejati. Mari kita baca Yesaya pasal 1 ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudaraku, ketaatan kepada Tuhan sebagai kunci hidup berhasil. Ketaatan kepada Tuhan merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketaatan ini bukan hanya tentang mengikuti aturan dan perintah Tuhan saja, tetapi juga tentang penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita mempercayai bahwa Dia itu yang terbaik bagi kita, dan bahwa Dia itu memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Tuhan berjanji untuk memberkati umat-Nya yang taat dengan hasil yang baik dari negeri ini. Berkat Tuhan bukan hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga tentang kebahagiaan, tentang sukacita, tentang kedamaian, tentang kesehatan, dan juga tentang kesejahteraan hidup kita. Ketika kita hidup taat kepada Tuhan, kita hidup sesuai dengan tujuan dan rencananya, kita menemukan makna dan tujuan hidup yang sejati. Ketaatan kepada Tuhan yang membawa hidup penuh dengan kemenangan. Ketaatan kepada Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang terjadi dalam hidup ini. Jadi saudaraku, hidup yang berhasil bukan hanya tentang mencapai kesuksesan duniawi, tetapi tentang hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan adalah kunci untuk mencapai hidup yang diberkati, hidup yang bermakna dan penuh kemenangan. Percayalah kepada Tuhan saudaraku, karena Dia tahu apa yang terbaik untuk Anda. Bahkan ketika Anda tidak memahaminya, taatlah kepada Tuhan. Lakukan apa yang Dia perintahkan. Bahkan ketika situasinya buat kita sedang sulit, tetaplah taat. Bersabarlah saudaraku, karena keberhasilan sejati tidak datang dalam semalam. Percayalah bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup Anda ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Yang ketiga, menanti Tuhan. Mencari dan mengikuti jalan Tuhan adalah proses yang berkelanjutan. Akan ada saat-saat ketika Anda merasa ragu atau bahkan menjadi frustasi dan putus asa. Pada saat-saat ini, penting untuk menanti Tuhan dengan sabar, saudaraku.
Dia adalah Allah yang setia. Dia akan selalu membimbing Anda jika Anda berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita baca Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih-Nya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah-Nya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudaraku, Allah adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menepati apa yang Dia katakan. Bahkan ketika manusia itu tidak setia, Allah tetap setia. Kesetiaan Allah menjadi dasar bagi iman dan kepercayaan kita kepadanya. Allah tidak hanya setia, tetapi Allah itu juga penuh kasih setia. Dia mengasihi umat-Nya dengan kasih yang kekal dan tidak berubah. Saudaraku, Allah telah membuat banyak janji kepada umat-Nya dan Dia akan selalu menepati janjinya. Itulah kesetiaan Allah. Allah berjanji untuk menyelamatkan umat-Nya dari dosa dan juga kematian. Allah berjanji untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Allah berjanji untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada umat-Nya. Sebagai umat Allah, kita harus terus merespon kesetiaan dan kasih setia-Nya dengan benar, saudaraku. Kita harus mau mengasihi Allah dengan segenap hati kita, karena Allah sudah mengasihi kita. Kita mengasihi segenap jiwa dan juga dengan segenap kekuatan kita. Kita harus menaati perintah-Nya dengan setia dan taat sepenuhnya. Kita harus percaya kepadanya dan janji-Nya itu, bahkan ketika situasinya kita sekarang ini sedang sulit, seolah-olah kita berjalan sendirian. Tidak, saudaraku, sabarlah. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, maka pertolongan Tuhan pasti akan terjadi dalam hidupmu sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik atas hidup kita semua. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah adalah Allah yang setia dan Dia akan selalu menepati janji-Nya. Jika kita merespon kesetiaan dan kasih setia-Nya dengan mengasihi Dia, dengan menaati perintah-Nya, dengan percaya sepenuhnya kepadanya, mencari jalan keberhasilan dalam pimpinan Tuhan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan kita. Ini adalah proses yang membutuhkan penyerahan diri, ketaatan, dan kesabaran. Tetapi pada akhirnya, itu adalah satu-satunya jalan keberhasilan yang mengarah kepada kebahagiaan dan juga kepada kepuasan hati dan hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang kekal dan penuh kasih, kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang rindu untuk mencari jalan keberhasilan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber segala hikmat dan kebijaksanaan. Dan kami memohon Engkau untuk memimpin kami di setiap langkah perjalanan kami. Ya Tuhan, kami ingin hidup dalam ketaatan kepadamu dan mengikuti rencana-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Ajarkan kami untuk mencari Engkau dengan segenap hati. Kami ingin memiliki hubungan yang intim denganmu dan mengenal kehendak-Mu dengan jelas. Kami ingin hidup dengan kasih, dengan kerendahan hati, dan dengan pengabdian seperti yang Tuhan Yesus telah teladankan bagi kami. Tuhan, kami mempercayai Engkau dalam segala hal. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu dan percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan
untuk membuat keputusan yang tepat dalam hidup kami. Kami ingin memiliki jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan membawa kami kepada kesuksesan yang sejati. Kami tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tetapi kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap badai kehidupan. Tuhan, kami mau menggunakan talenta dan kemampuan kami untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami ingin menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu di bumi. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah kunci untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Kami berserah diri sepenuhnya kepadamu dan memohon agar Engkau memimpin kami di setiap langkah perjalanan hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan juga usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi kami semua ya Tuhan, yang selalu setia mengikuti renungan hari ini. Kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.